Sebelumnya kita telah membahas perilaku produsen dalam jangka pendek. Sekarang mari kita bahas bagaimana perilaku produsen dalam jangka panjang. Kita sudah tahu bahwa dalam jangka pendek salah satu variabel diasumsikan bersifat tetap. Kondisi ini tentu membatasi fleksibilitas perusahaan untuk menyesuaikan proses produksinya sesuai perkembangan teknologi atau untuk menambah atau mengurangi skala operasinya saat kondisi ekonomi berubah. Sebaliknya, dalam jangka panjang perusahaan dapat merubah input produksinya karena semua input produksinya itu variabel. Dengan kondisi ini, perusahaan dapat memutuskan untuk gulung tikar atau istilah lain shutdown atau istilah lainnya lagi keluar dari pasar, atau perusahaan dapat juga masuk ke dalam pasar dan memproduksi untuk pertama kalinya. Nah, karena fokus pembahasan adalah pasar persaingan sempurna, maka asumsi dasar kita adalah maksudnya asumsi dasar yang dapat digunakan dalam analisis perilaku produsen dalam jangka panjang ini yang penting adalah asumsi free entry dan free exit. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana equilibrium di pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang dan melihat hubungannya dengan asumsi free entry, free exit dan mengaitkannya dengan keuntungan ekonomi dan keuntungan akuntansi. Nah, mari kita lihat grafik ini. Grafik ini menunjukkan bagaimana perusahaan membuat keputusan yang memaksimumkan profitnya dalam jangka panjang. Seperti dalam jangka pendek, perusahaan ini grafik yang menggambarkan perilaku perusahaan individu. Jadi, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang horizontal. Kita mulai analisa pada tingkat harga 40. Pada tingkat harga ini, maka produsen akan memutuskan untuk produksi pada Q1 karena di titik ini dalam jangka pendek adalah kondisi di mana tingkat harga berpotongan dengan marginal cost dan besaran profit jangka pendek adalah digambarkan oleh persegi panjang ABCD. Nah, dalam jangka panjang itu produksinya di Q2 dan ini salah, seharusnya produksinya dalam jangka panjang produksinya adalah di Q3. Nah, gimana ceritanya? Jadi asumsinya perusahaan masih berpikir bahwa harga berekspektasi bahwa harga masih di tingkat harga 40. Jadi si perusahaan individu ini akan berproduksi pada Q3 ketika P berpotongan dengan L long run marginal cost. Sehingga profit dia dalam jangka panjang dan kondisinya adalah harga masih 40 adalah EFGD. Kemudian dalam kondisi ini jika outputnya lebih dari jika ia produksi lebih dari Q3, kondisi ini LMC lebih besar daripada MR-nya, garis ini. Dan tentu keuntungan akan berkurang karena marginal cost sudah lebih tinggi daripada marginal revenue. Nah, kemudian sama halnya dengan dalam jangka pendek, keputusan produksi perusahaan yang memaksimalkan profit adalah ketika LMC sama dengan P, yaitu di titik E. Ternyata kita lihat bahwa perusahaan masih mengalami profit. Hal ini akan mengundang perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri, ya. Akibatnya, nah, bagaimana efek dari perusahaan masuk ke dalam industri dalam grafik ini hanya tergambar dari harga yang turun dari 40 ke 30. Kenapa? Karena kan kalau perusahaan banyak yang masuk ke dalam industri, maka output pasar menjadi bertambah, harga akan turun dari 40 ke 30. Nah, dalam kondisi ini, karena kita sudah set bahwa long run marginal cost perusahaan adalah yang kurva merah dan long run average cost perusahaan adalah kurva biru ini, maka dengan perubahan harga ini,
perusahaan akan produksi pada Q2 dan perubahan yang terjadi adalah harga saat ini sama dengan ATC-nya, sama dengan LAC-nya, dan perusahaan mendapatkan zero economic profit. Berdasarkan penjelasan inilah, kita sekarang sudah memahami bagaimana perusahaan dalam jangka panjang produksi di tingkat Q2 ketika LMC sama dengan P dan perusahaan dalam jangka panjang mengalami zero economic profit. Nah, sekarang kita bahas mengenai konsep equilibrium di pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Kita tahu bahwa kondisi equilibrium adalah kondisi di mana tidak ada lagi yang mau berubah, tidak ada lagi variabel yang mau berubah, atau dengan kata lain, kondisi stabil. Dalam konteks pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak ada keinginan keluar dari industri dan juga tidak ada perusahaan yang mau masuk ke pasar atau industri juga. Tetapi, apakah hubungan antara profitabilitas, entry to the market, dan equilibrium pasar persaingan dalam jangka panjang? Di sini kita akan mencoba mengaitkan economic profit dengan insentif untuk masuk dan keluar pasar. Catatan pertama, kita akan coba pahami economic profit, beda economic profit dengan accounting profit. Beda utama adalah pada konsep opportunity cost, di mana opportunity cost adalah return yang didapat pemilik perusahaan jika modalnya digunakan di tempat lain. Jadi dalam hal ini, opportunity cost bagi perusahaan adalah ia membeli capital dan produksi di pasar dan masuk ke pasar dan berproduksi, atau ia menginvestasikan uang yang digunakan untuk membeli capital ini ke pasar finansial. Jadi opsinya adalah di pasar finansial atau masuk ke dalam pasar untuk berproduksi. Kemudian konsep zero economic profit adalah kondisi perusahaan mendapatkan keuntungan yang sama, apakah dia beli modal untuk produksi di industri atau keluar dari industri dan investasikan di tempat lain, yaitu tadi pasar keuangan. Kondisi zero economic profit ini biasanya kita asumsikan sebagai kondisi ia tetap akan bertahan di pasar. Dan sebaliknya, jika negatif economic profit, baru ia keluar dari pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang, economic profit menjadi nol bukan berarti performa buruk, namun menandakan pasar adalah pasar persaingan sempurna. Atau kita katakan pasar dalam kondisi kompetitif. Nah, berdasarkan konsep-konsep ini, kita akan mencoba melihat equilibrium jangka panjang dengan menggunakan grafik ini. Nah, kita set dulu equilibrium tercapai pada titik P2 dan Q2 dalam jangka panjang. Tetapi mari kita mulai analisa pada saat harga 40. Dalam kondisi ini, P lebih besar daripada LAC. Nah, maka perusahaan mendapatkan profit. Pada kondisi tingkat harga 40 dan adanya profit, perusahaan akan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam industri. Satu. Kondisi industri, jadi pada saat harga 40, maka tingkat penawaran dan permintaan di pasar adalah Q1. Kembali ke perilaku produsen, karena adanya keuntungan, maka perusahaan berbondong-bondong masuk ke dalam industri, akibatnya supply bergeser dari S1 ke S2 di pasar, dan harga turun menjadi P2. Di tingkat produsen individu, penurunan dari P1 ke P2 atau dari 40 ke 30 menyebabkan ia menurunkan produksi menjadi Q2
yaitu ketika P berpotongan dengan LMC, dan profit pun zero economic profit. Karena sekarang revenue sama dengan average cost. Nah, di pasar tingkat equilibrium baru tercapai pada P2 dan Q2. Dari cerita yang tadi, berawal dari P40, terdapat profit, perusahaan berbondong-bondong, supply bergeser, harga tercipta baru di P2, dan penawaran pasar adalah Q2. Dan sebagai catatan, ini adalah penawaran produksi individu. Dia pakai simbol Q kecil, Q2 kecil. Q2 kecil ini tidak sama dengan Q2 besar. Q2 kecil ini hanya porsi sangat amat kecil dari output pasar. Nah, kita lanjutkan. Equilibrium jangka panjang di pasar persaingan sempurna tercapai dengan 3 syarat kondisi. Pertama, semua perusahaan di industri perilakunya adalah memaksimumkan profit. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang memiliki insentif untuk keluar maupun masuk ke dalam industri. Karena itu, kita selalu mengatakan bahwa dalam jangka panjang kondisinya perusahaan mencapai zero economic profit. Dan yang ketiga, tingkat harga yang tercapai merupakan tingkat di mana jumlah penawaran industri sama dengan jumlah permintaan konsumen. Nah, sekarang untuk menjadi bahan pencarian Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin melontarkan pertanyaan, mengapa sebuah perusahaan mau masuk ke pasar meski ia tahu bahwa pada akhirnya akan mendapatkan zero economic profit? Ada satu konsep yang belum saya bahas dan itu menjadi kata kunci untuk menjawab pertanyaan ini.